Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berbagi kembali di ruang motivasi diri berbagi kebaikan. Dan kesempatan kali ini menceritakan tentang kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya yang bernama Nabi Ismail. Setelah beberapa lama, sampai masa tuanya Nabi Ibrahim alaihi salam tidak dikaruniai anak atau keturunan. Nabi Ibrahim terus berdoa dan tidak putus asa agar segera diberikan keturunan. Dengan kesabarannya, akhirnya doa dari Nabi Ibrahim dikabulkan dan mendapatkan kabar baik seperti yang diriwayatkan di dalam Al-Quran. Surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 101 yang berbunyi, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar." Dengan begitu bahagianya, Nabi Ibrahim dikaruniai beberapa keturunan dengan anak-anak yang soleh. Anak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bernama Nabi Ismail alaihissalam yang terlahir dari rahim Siti Hajar. Kemudian anak kedua adalah Nabi Ishak alaihissalam yang terlahir dari rahim Siti Sarah. Sebelum datangnya mimpi, Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih dalam keadaan bayi diasingkan di suatu tempat yang kering dan tandus. Dalam pengasingan tersebut merupakan ujian yang sangat besar bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun karena keimanannya kepada Allah SWT, Nabi Ibrahim dengan sabar melewati ujian tersebut. Akhirnya Siti Hajar bersama putranya mengembara menyusuri padang pasir yang gersang dan tandus. Dan setibanya di padang pasir di lembah yang tandus, ada yang mengatakan bahwa lembah tandus itu adalah lembah Bakka, yang artinya yang kita sebut saat ini adalah Mekah. Dan sungguh tidak mudah dan bertahan hidup di lembah yang gersang, apalagi Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan diberi perbekalan makanan dan minuman yang secukupnya. Dan bagaimana kisah cerita Siti Hajar beserta putranya Ismail ini yang hidup di padang tandus tentu akan memiliki perasaan ketakutan dan kekhawatiran khususnya pada putranya. Dan ketika perbekalan mulai menipis dan sangat membutuhkan, nampak di kejauhan seperti ada air. Setelah berlari beberapa kali dan didekati, ternyata hanyalah suatu fata morgana yang ada di padang pasir. Dan akhirnya dari pijakan kaki Ismail yang sedang menangis mengeluarkan air. Dengan berkat kemurahan Allah SWT serta bimbingan dan didikan putranya dari kedua orang tuanya, putranya Ismail dan Siti Hajar mampu bertahan hidup sampai Ismail dapat tumbuh besar dan cukup dewasa, yaitu di tanah Mekah tersebut. Dan suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail tersebut. Dan saat itu juga disampaikan kepada putranya, "Wahai anakku,
sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Perintah ini seperti yang diriwayatkan di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadaku. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Karena mimpinya atas perintah dan kehendak dari Allah SWT, maka Ismail tidak ragu dan meminta kepada ayahnya untuk segera melakukannya. Dan ketika Ismail berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadaku. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam suatu kisah, sebelum disembelih, Ismail menyampaikan beberapa perintah, yang terakhirnya kepada ayahnya. Pertama, Ismail minta diikat dengan tali agar tidak merontak. Kedua, pisau harus diasah tajam agar tidak mengalami kesakitan. Kemudian ia juga meminta agar pakaian yang dikenakannya diberikan kepada ibunda tercinta, yaitu Siti Hajar, sebagai suatu kenang-kenangan. Setelah itu, Nabi Ibrahim membaringkan putranya dan mulai menyembelih apa yang disampaikan putranya. Dan anehnya, pisau yang tajam itu tidak mampu menyembelih pada kulit Nabi Ismail. Maka dengan kasih sayangnya Allah SWT terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, melihat cinta dan ketulusannya, akhirnya mengganti putranya Ismail dengan seekor domba. Dengan kejadian ini benar-benar suatu ujian yang nyata yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran. Surat As-Saffat ayat 104 sampai dengan 107 yang berbunyi, "Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Dari kisah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail ini menjadi suatu kenangan dan diabadikan sebagai perintah ibadah melalui perayaan Idul Adha, atau juga yang sering disebut dengan Hari Raya Kurban, yang selalu diperingatkan pada setiap tahunnya. Dari kisah cerita ini banyak memberikan pelajaran pada diri kita, terutama pada anak-anak kita, untuk mengenalkan tentang ajaran keimanan, dan dapat kita ambil dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang beriman, seorang pendakwah, seorang pemikir, orang yang sabar, dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang membangun sejarah. Mudah-mudahan dengan kisah cerita singkat ini dapat membawa manfaat dan menambah pengetahuan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa menonton video ini. Dan jangan lupa beri komentar,
untuk saling ingat mengingatkan tentang kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.